Oke, baik teman-teman, seperti yang saya bilang di tutorial sebelumnya bahwa kali ini saya akan membahas tentang fungsi logika ya. Di fungsi logika itu adalah rumusnya if. Nah, contoh kasusnya seperti apa? Misalnya di sini ada nilai. Nilai ini, misalnya kalau Bapak Ibu guru biasa ini, misalnya ada sebuah KKM standar nilai. Saya standar nilai di sekolah itu 75 contoh. Maka ketika misalnya dari 75 ke atas itu, maka keterangannya nanti lulus. Maka nilai yang di bawah 75 itu dianggap gagal. Nah, tentu untuk mencari ini kan tidak boleh satu-satu, capek sekali kita. Maka difungsikanlah rumus if. Nah, jadi teman-teman, kita masuk ke if tunggal dulu. If tunggal itu artinya pilihannya itu hanya dua. Misal contoh kasus di sini, kalau tidak lulus ya gagal. Nah, itu namanya logika tunggal. Nanti kalau misalnya dia logika jamak, berarti pilihannya ada banyak. Misal nilai misalnya lebih dari 90, maka A. Jika lebih dari 80, maka B. Dan jika lebih dari 70, maka C. Di bawah 70 adalah D. Itu namanya logika jamak, artinya pilihannya lebih dari 2. Oke, langsung saja kita langsung ke contoh soal. Diingat bahwa fungsi logika itu rumusnya adalah if. Ya. Seperti di atas ini, udah ada indikator di bawah untuk menentukan keterangan. Jika nilai lebih besar dari 70 maka lulus, yang lain gagal. Maka cara mengerjakannya adalah, ingat selalu di dalam Excel itu diawali dengan tanda sama dengan. Berarti sama dengan if B3 ini artinya alamat sel dari 78 ini, titik koma, lulus. Kenapa harus dikutip 2 ini? Dimasukkan dalam kutip 2. Saya bedakan ya warnanya, karena lulus ini merupakan karakter huruf. Ingat, kalau nanti keterangan itu di dalam bentuknya adalah huruf, maka harus diapit oleh kutip 2 ya. Saya ulangi, jika ini membaca rumusnya sama dengan if jika B3 artinya nilai dari 78 ini lebih besar dari 70, maka lulus. Titik koma selainnya adalah gagal. Nah, seperti itu. Kita coba aja misalnya di bawah ini. Kita hapus dulu. Ini indikator kita yang 79 ya. Saya kasih warna dulu biar paham. Sama dengan if jika nilai dari 79, berarti 79 ini alamat selnya B4, lebih besar, indikatornya lebih besar ya, dari 70, maka lulus. Ingat, lulus itu adalah huruf, maka harus diapit oleh kutip 2. Lulus, maka selainnya titik koma adalah gagal. Kalau sudah, enter. Nah, seperti itu. Jadi misalnya di sini saya tarik ya, biasa kita kalau udah dapat satu kan tinggal sorot ke bawah, dia akan otomatis mendapatkan. Nah, katakan di sini misalnya saya buat 70. Kenapa ini tetap gagal? Yang 70 ini tetap gagal karena 70 ini adalah tidak lebih dari 70. Karena indikator tadi harus lebih dari 70. Nah, bagaimana kalau misalnya 70 ikut dinyatakan lulus, maka di sini harus kita buat lebih besar atau sama dengan 70. Nah, artinya lebih besar berarti dari 71 sampai ke atas, atau sama dengan 70 karena ini nilai 70 sama dengan 70, maka di sini adalah lulus. Nah, kita kasih contoh yang lain ya teman-teman.
Nah, misalnya saya ulangi, misalnya ini dari 90. Saya di sini dibuat keterangan jika nilainya lebih besar dari 80, maka predikat A yang lain baik. Ini ya, amat baik ini. Nah, berarti di sini kita membuat sama dengan if jika, berarti ini alamat selnya kan, lebih besar dari 80, maka nah, predikat amat baik ini kan dia bentuknya huruf, maka harus diapit oleh kutip 2. Berarti predikat amat baik. Nah, pilihan yang lain berarti titik koma, predikat baik, tutup kutip, tutup kurung, enter. Nah, berarti di sini predikat amat baik karena dia lebih dari 80. Kalau saya isi di bawahnya misalnya 70, kalau saya sorot ini, predikatnya jadi baik. Seperti itu teman-teman. Ini logika tunggal. Nah, contoh yang lain, misal ini kalau misalnya di data ya, kita bermain-main dengan kode barang. Ya, ada sebuah kode barang. Misalnya kalau dia LP, maka di sini laptop hasilnya. Kalau KP maka komputer, contoh seperti itu. Nah, ini indikatornya. Berarti jika LP maka hasilnya di sini nanti jadi laptop. Jika KP maka komputer. Nah, ini masih logika tunggal. Kenapa? Karena dia masih 2 indikator. Artinya kalau bukan laptop ya komputer. Nah, cara mengerjakannya berarti kita buat seperti ini. Sama dengan if. Ini indikatornya. Sama dengan jika E21, artinya sel E21 ini sama dengan LP. Ingat LP itu adalah huruf, berarti harus kita kutip LP, maka laptop. Pilihan yang lain adalah titik koma, komputer, tutup kurung, enter. Coba diperhatikan ya. Kita bahas rumusnya ini. Ini di atas di formula barnya ini. Coba saya besarkan. Nah, jika E21 yang ini E21-nya, jika E21 sama dengan LP, karena LP ini adalah huruf harus dikutip, maka laptop. Selainnya adalah komputer. Kita kasih contoh yang lain lagi, misalnya anggaplah misalnya kalau dia SA atau SP contoh. Misalnya kalau dia SA sama dengan SMA, dan kalau dia SP sama dengan SMP. Seperti itu. Berarti ini masih logika tunggal. Berarti kita buat sama dengan if SA sama dengan, ingat SA itu adalah huruf, kutip SA, maka SMA. Pilihan yang lain adalah SMP. Kurung. Nah, hasilnya di sini adalah SMA. Kalau saya tarik ke bawah, dia jadi SMP. Karena kalau dia bukan SA, berarti SP. Seperti itu. Kalau misalnya saya buat di sini SD, kalau saya sorot, tetap dia SMP. Kenapa? Karena tadi rumus kita hanya ada 2 indikator. Kalau bukan SMA, maka SMP. Artinya kalau ini bukan SA di belakang ini, yang indikator ini, maka dijadikannya SMP.
karena hanya 2 indikator. Karena di sini dibuat tadi selainnya, artinya selain dari SA SMA, kalau selain itu maka dijadikan SMP. Makanya kalau kita buat huruf apa saja di sini seperti ini, kalau kita tarik ke bawah maka dijadikannya SMP. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke sini tadi. Di sini mungkin tanpa disadari oleh teman-teman, di sini ada angka 70. Angka 70 ini tidak dikutip, tidak diapit oleh kutip 2 karena ini merupakan angka. Seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah logika tunggal ya. Sebelum masuk ke logika jamak ini, harus benar-benar dipahami dulu yang namanya logika tunggal. Nah, sekarang kita masuk ke logika jamak. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, ada indikator nilai. Kalau nilainya 78 di bawah dan menentukan nilai huruf adalah nilai 90 lebih besar atau sama dengan 90, maka hasilnya A. Jika lebih besar dari 80 maka B. Dan jika lebih besar atau sama dengan 70 maka C. Selainnya adalah D. Artinya di bawah 70 mulai dari 69 sampai 0 itu atau sampai minus itu dianggapnya D. Nah, sebenarnya beda sedikit aja ini teman-teman. Coba perhatikan tadi ini. Kita kembali ke logika tunggal. Untuk memahami logika jamak itu seperti ini. Misalnya tadi kita hapus dulu ini. Ini tadi kan ada pilihan. Jika SA maka SMA, selainnya SMP. Kalau misalnya kita buat di sini kalau ada SD-nya, artinya buat pilihan ketiga, maka caranya adalah kita tinggal menambahkan di sini. Seperti ini. Jangan kita tutup dulu selainnya seperti ini. Titik koma, kita ulangi if-nya. If buka kurung, ulangi lagi. D21 sama dengan SMP, SP, maka SMP. Seperti itu. Kita ngulang lagi logika if in dari sini. Dari sini ke sini. Seperti itu. Nah, baru titik koma. Apa pilihan terakhirnya? SD. Tutup kurung. Karena ini 2 kali dibuka buka kurung, maka 2 kali juga kita tutup. Enter. Maka ketika ini kita tarik, maka sudah ada pilihan. Kalau SA maka dia SMA, kalau SP dia SMP, kalau SD maka dia SD. Nah, kenapa pilihan di bawah dibuatnya jadi SD? Karena pilihan selain SMA dan SMP itu akan dijadikannya SD. Seperti itu. Nah, coba kita ke sini. Di sini tadi kan ada 2 ini. Kalau bukan LP maka kalau LP maka laptop, kalau KP maka komputer. Misalnya kita buat di sini kalau dia HP, contoh di sini HP, maka dia handphone. Seperti itu. Maka di rumusnya tinggal kita tambah ini. Nah, seperti ini. Kita besarkan sedikit aja biar nampak ini. Nah, seperti ini. Berarti sebelum ke komputer ini, kita hapus dulu ini. Seperti ini cara cepatnya. Nah, kalau saya dulu sih main-mainnya ini, kalau udah berhasil satu saya copy aja nih. Yang ini dari if ini saya copy. Saya pastekan di sini. Nah, tinggal saya ubah indikatornya di dalam. Ini tadi kan LP. Berarti ini KP menjadi komputer. Lalu baru pilihan terakhir. Pilihan terakhirnya adalah handphone. Nah, tutup kurungnya dibuka 2 kali, maka kita tutup juga dua kali. Enter. Nah, artinya kalau ada di sini HP, katakan ini KP, LP. Kalau saya sorot ini ke bawah,
maka semua yang ada LP-nya dijadikannya laptop, KP-nya jadi komputer, HP-nya jadi handphone, KP-nya komputer dan sebagainya. Kalau ada indikator lain di sini seperti ini, maka dijadikannya handphone. Kenapa? Karena pilihan terakhir dijadikannya handphone. Nah, seperti itu. Maka seperti itu juga di sini. Contoh misalnya di sini ada nilai 78. Coba kita kerjakan yang bagian bawah ini. Saya birukan ya. Ini saya hapus. Bahasanya begini, jika berarti sama dengan if. Jika nilai dari 79, alamatnya B4, lebih besar atau sama dengan 90, maka hasilnya A. Ingat, A itu adalah merupakan huruf titik koma. Berarti satu indikator ini sudah tercipta. Nih. Nah. Biasanya kalau saya mengerjakan ini, saya kerjakan dulu satu item. Enter. Kalau dia tidak berhasil, kalau dia berhasil, baru saya lanjutkan. Kenapa ini false? Karena dia di bawah. Tidak ada indikator, hanya dia mengatakan kalau di atas 90 maka hasilnya A. Sementara ini kan bukan di atas 90. Kalau misalnya saya rubah ini jadi 90, maka nilainya A. Nah, biasanya kalau saya sudah berhasil satu indikator ini, baru saya lanjutkan seterusnya. Kenapa saya sarankan begini? Karena biasanya kalau baru-baru belajar Excel kan, untuk melanjutkan rumus sampai panjang itu, misalnya indikatornya ada 5, ketika error kan stres juga. Jadi cara cepatnya itu biar jangan stres, kerjakan aja dulu satu indikator. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, tinggal di sini hapus tutup kurung, buat titik koma. Nah, ulangi lagi if-nya. Jika buka kurung B4 lebih besar atau sama dengan 80, maka nilainya B. Seperti itu. Berarti sudah tercipta dua indikator. Ini coba kita tutup dulu. Ini. Kalau saya rubah ini jadinya 80, maka nilainya B. Nah, masuk indikator ketiga. Titik koma dulu. Artinya masih ada sintaks yang lain yang akan kita masukkan. Berarti logika lagi. If jika nilai B4 lebih besar atau sama dengan 70, maka nilainya C. Ingat, C itu adalah huruf, harus dikutip. Nah, kita tutup lagi biar lebih ini. 3 kali kita tutup, karena 3 kali buka. Enter. Saya rubah ini jadi 70, maka nilainya jadi C. Nah, di sini tadi kan ada kata selainnya. Kalau udah namanya selainnya ini sini, maka langsung buat titik koma. Titik koma adalah D. Tutup kurung 3 kali. Enter. Artinya di bawah nilai 70 nanti, maka dia akan menjadikannya D. Nah, ketika ini kita sorot ke bawah. Nah, ini 70C, 65D, 7 udah dirubahnya seperti ini. Nah, bagaimana teman-teman, bisa dipahami kira-kira? Nah, ini harus benar-benar dipahami ya, karena setelah selesai logika tunggal ini, nanti kita akan masuk penggabungan daripada fungsi statistik dan fungsi logika. Ingat teman-teman, target akhir kita adalah mengerjakan uji kompetensi. Jadi seperti ini nanti hasil yang akan kita, misalnya contoh di sini. Nah, ini. Jadi udah penggabungan ini. Jika right SM, if right ME, medium dan large. Jadi udah penggabungan dari fungsi if dan fungsi statistik. Ini nanti target kita. Ini soal uji kompetensi saya waktu saya ujian tahun 2013. Jadi bukan sombong nih teman-teman, saya sudah dapat ya sertifikat uji kompetensi nasionalnya nih dari LSK TIK. Ya, kalau teman-teman mau lulus harus belajar Excel seperti ini ya. Nah, kita kembali ke sini. Kita
buat contoh soal yang lain. Misal contoh, misalnya di barang ya, misalnya ada di barang di supermarket, misalnya dibuatlah kode barangnya, kode barang misalnya kalau dia A maka jadinya kode barangnya itu elektronik, kalau B berarti ini musik, kalau C ini jadi barang rumah tangga. Seperti ini. Kita bermain di sini ya, karena di atas tadi kita bermain dengan angka, indikatornya ini tadi angka. Ini indikatornya adalah huruf. Nah, ini sudah ada 3 indikator. Atau misalnya kita buat lagi deh, bagian kalau D pakaian contoh seperti ini. Nah, misal di sini ada sebuah kode barang, ini kan indikator ya, indikatornya. Sini ada A, B, C, D, E, A. Maka mengerjakannya begini. Ingat, dalam Excel selalu diawali dengan tanda sama dengan, berarti sama dengan if indikatornya kan A, berarti B28 alamat selnya sama dengan ini, sama dengan A, maka elektronik. Ingat teman-teman, biar lebih, kalau belum mahir buat satu-satu aja dulu. Nah, sudah berhasil ini elektronik. Berarti kalau sudah berhasil satu, maka ini sebenarnya tinggal hapus tutup kurungnya, buat titik koma, ulangi lagi if-nya. Nah, kalau saya dulu mengerjakan cukup tensi, saya copy aja nih, saya copy. Misalnya indikatornya ada 3, berarti saya copy 3. 1, 2. Berarti di sini indikatornya apa? B. Ini apa isinya? Musik. Koma di sini. C. Indikatornya apa? Barang rumah tangga. Lalu titik koma, pilih yang terakhir itu adalah pakaian. Tutup kurung sebanyak berapa? Ada 3 kali buka kurung, berarti 3 kali juga tutup. Enter. Maka ketika ini saya drag ke bawah. Nah, ini. Kenapa E ini? Mungkin muncul pertanyaan lagi. Kenapa E dijadikannya pakaian? Karena kita menggunakan kata selainnya. Ini. Indikator terakhir itu adalah pakaian. Sorry. Seperti itu teman-teman. Nah, ini benar-benar dipahami khusus fungsi logika. Nah, ini contoh soalnya tadi, if logika tunggal. Ini juga. Oke, itu saja materi kali ini. Kita lanjutkan materi berikutnya tentang fungsi lookup. Terima kasih.